Ironisnya, bak sudah jatuh tertimpa tangga pula. Kecelakaan mobil Larasati Nugroho menguak babak kejutan baru. Pasalnya, sebelum mengalami kecelakaan di Ulu Jami, Larasati malah dituding melakukan tabrak lari dan menabrak seorang pengendara motor hingga dikejar oleh keluarga sang pemilik motor. Musibah memang bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan menimpa siapa saja. Jauh dari cerita miris para korban kebakaran Glodok Plaza, artis Cha-Cha Frederica yang hidup di Kendal, Semarang, Jawa Tengah mengikuti sang suami bertugas yang kala itu menjabat sebagai Bupati Kendal juga tak luput dari mirisnya kecelakaan. Ya, hidup lagi sibuk-sibuknya mengikuti Diko, sang suami bertugas ke Jakarta, tapi tiba-tiba saja Cha-Cha mendapat kabar bahwa Hera Sudiar, sang ibu, mengalami kecelakaan motor di Kendal dalam kondisi mengejutkan. Karena kaki sang ibu mengalami patah tulang hingga tertekuk dalam posisi 90 derajat. Yang sontak saja menghebohkan jalanan sekitar tempat sang ibu mengalami kecelakaan. Wah, udah bukan nangis lagi. Aku naik pesawat dari Jakarta ke Semarang, kan landingnya di Semarang itu kayaknya tuh pesawat lama banget, nggak landing di pesawat udah kayak udah deh, udah nggak tahu ini, karena kan mama aku teleponin nggak bisa, nggak ditabrak. Jadi mama tuh selesai dari masjid itu mau on the way ke rumah dinas. Pas mau on the way ke rumah dinas itu kan emang cuaca kan memang lagi ekstrim, jalanan tuh licin. Kemudian mama pas lagi duduk, motornya udah berhenti. Ini lagi on the way mau ke rumah dinas, motornya tuh udah berhenti. Mama mau turun dari motor, nginjek apa sih kayak injekan motor itu. Licin. Kaki kanannya lurus ke depan, kaki kirinya itu bentuknya 90 derajat. Mama juga bingung, kok kakiku gini, kata mama. Aku tuh panik deh ngelihatnya. Terus digerakin kok nggak bisa sebelah kiri, kaki kanan digerakin bisa. Makanya mama ambil tangannya mama tuh, ngambil kaki terus digeser gitu, katanya sakit banget. Begitu mendengar sang ibu mengalami kecelakaan, Cha-Cha yang sudah terlanjur berada di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng langsung balik lagi ke Kendal, Semarang untuk menemui sang ibu, yang sontak saja menyisipkan pemandangan prihatin. Karena Cha-Cha yang panik sempat meminta pengertian sang ibu akan perasaan yang bisa jadi sedih mendadak jika sang ibu keluar rumah dengan sembrono menggunakan motor. Meski tidak terlihat menangis, tapi sejatinya ketika melihat sang ibu terbaring lemas di rumah sakit, batin Cha-Cha diserang panik dan kesedihan mendalam. Oh ya? I love you, Mama. sedih kalau mama kenapa-napa. Nanti alhamdulillah Allah jaga mama loh, Ma. Ma, ini alhamdulillah dapat kemudahan dari Allah. Aku baru landing, turun kan dapat kabar itu dari pesawatku udah panggilan akhir. Aku minta tolong banget buat diri mama. Aku tuh ingetin mama tuh buat diri mama. Aku tuh takut mama kenapa-napa. Katanya pengen lihat Noni gede, pengen lihat Noni ABG. Malah kayak gini gimana? Sedih lah, pikiranku kemana-mana, kacau. Ya pokoknya takut kenapa-napa. Tapi begitu dapat kabar mama, alhamdulillah sadar, bisa diajak ngomong, bisa duduk, kepalanya nggak kebentur. Alhamdulillah, itu aku bersyukur banget. Siapa yang tak sedih jika ibu kita mendadak mengalami kecelakaan bahkan patah kaki parah? Dengan air mata yang tertahan, Cha-Cha pun melakukan gerak cepat mengirim sang ibu ke Jakarta untuk menjalani operasi tulang. Maka dengan wajah sembab menahan tangis, Cha-Cha mengantar sang ibu masuk ke mobil ambulans, menyertai sang ibu melakukan perjalanan dari Jawa Tengah ke Jakarta, menempuh perjalanan panjang selama lebih dari 5 jam.
Sambil menunggu proses pemulihan sang ibu, Caca yang ditemui tim Silet masih di rumah sakit di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, bahkan mengungkap betapa dirinya sudah jadi mendadak cerewet agar sang ibu tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Mah, rasanya ibuku alhamdulillah masih ada, tapi kan lagi sakit keadaannya. Ke rumah ini tanpa ibuku aja rasanya tuh beda gitu. Feels different. Kalau gue bisa aja nunggu mama di Jakarta, ini nggak tega. Nggak tega, nggak mungkin aku ada temenin mama. Ya aku udah stres tadi, aku tuh takut mama kenapa-napa. Aku tuh sedih kalau mama kenapa-napa. Mau lihat Nana. Ini loh cucu. Nana sayang. Bye bye. Bye bye Nana, sehat ya. Aku anterin ya. Kita jalan dari Kendal jam 10 malam, nyampe rumah sakit di sini itu jam 3.30 pagi gitu. Terus masuk ke emergency, aku urus-urus semua. Aku ada sama tanteku juga, sama sepupuku. Sorenya kan udah diurus sama kakakku. Terus habis itu jadi aku udah tinggal follow up. Selesai jam 5 subuh. Gimana? Karena tulang sebelah kirinya patah. Tulang paha sebelah kirinya mama tuh patah. Dan patahnya agak panjang. Prof Niko kemarin sebelum mama dilakukan operasi ngobrol sama kita di ruang operasi, tapi di luarnya ya, maksudnya yang nggak steril, jadi aku boleh masuk di situ. Prof bilang kalau misalkan patah tulangnya itu di samping sebelah kiri, Prof itu cuma akan pasang pen di sebelah kiri aja. Tapi karena ini jadi kayak ini kan paha, kalau patahnya cuma di sini cuma dipasang pen sini, tapi ini patahnya tuh memanjang dan miring gitu. Jadi karena memanjang dan miring, nggak bisa cuma di sini doang, tapi di bagian dengkulnya juga harus dipasang pen. Jadi aku bercanda ulang, mah abis ini mama jangan naik motor lagi ya please. Aku tuh dari kemarin juga ngelarang, bukannya karena cerewet, bukan karena apa, tapi karena sayang sebenarnya. Gini kayak mama dulu juga kan ngelarang aku juga karena kata mama, karena mama sayang sama aku. Terus ya udah ya mama, pokoknya jangan naik motor lagi ya. Jawabannya mama gini, iya tapi kan kalau kamu kayak kemarin tuh naik motor sama Diko ke Batang, ke Bawang, enak kan, seru kan, malah gitu ngomongnya. Aduh mama, aku bilang udah terserah mama deh, aku bilang ya gimana, orang tua mau dilarang kan, kita kayak ngelarang anak remaja kan, maksudnya mau dilarang emang bisa. Sebelumnya, insiden kecelakaan tak terduga juga miris dialami oleh artis Larasati Nugroho. Artis yang dulu sempat bermain di sinetron fenomenal Ikatan Cinta ini mengalami kecelakaan tunggal sehingga mobil yang dikendarainya menabrak pohon dan membuat mobilnya terbalik dalam kondisi miris Kamis dini hari lalu. Pasalnya, tak hanya bagian depan mobil Larasati yang mengalami ringsek parah, mobil tersebut terbalik dalam posisi 180 derajat, alias bagian atas berada di bawah dan bagian bawah berada di atas. Begitu mirisnya kondisi mobil Larasati sampai warga pun sempat geger mengira Larasati sang pengemudi mobil meninggal. Ya awalnya kita emang habis ngeronda, posisi kita emang lagi di pinggir jalan. Karena kita mendengar suara mobil itu kencang dan posisi ban mobil itu pecah, semakin kendaraan kencang kan semakin terdengar suara ban pecahnya kan. Akhirnya kita panik, karena itu mobil udah oleng. Akhirnya kita sempat masuk ke dalam kampung dulu. Dari pas kita masuk ke dalam kampung, nggak berapa lama kemudian kita mendengar langsung suara tabrakan. Posisi gerobak di sini. Langsung terpental ke situ gerobaknya. Dari terpental sini nabrak pohon. Ini. Nabrak pohon ini. Habis nabrak pohon ini langsung terbalik. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Larasati Nugroho? Bagaimana mobil yang dikendarai Larasati bisa mendadak mengalami kecelakaan tunggal pada sekitar pukul 3 dini hari hingga terbalik dalam kondisi miris? Sebuah teka-teki yang menggulirkan kejutan.
Pasalnya, jika pihak kepolisian mengungkap bahwa Larasati mengemudi dalam kondisi mengantuk hingga kehilangan konsentrasi yang memicu kecelakaan terjadi, maka lain halnya dengan versi yang diutas Larasati. Lewat laman akun sosial medianya, Larasati justru menolak versi pihak yang berwajib dan menjelaskan bahwa ban pecahlah yang memicu kecelakaan mobil yang dialaminya. Ya, kalau untuk keterangan yang didapat dari penyidik dari penyidik sudah menanyai ya dari keterangan pengemudi, dia tidak konsentrasi. Ya, jadi dia mengantuk kemudian tidak konsentrasi. Ya, jadi dari Satlantas ya, Laka Lantas melakukan pengecekan urin. Kemudian urin itu negatif. Ya, tidak memakai atau tidak mengkonsumsi narkoba dan lain-lain. Ironisnya, bak sudah jatuh tertimpa tangga pula. Kecelakaan mobil Larasati Nugroho menguak babak kejutan baru. Pasalnya, sebelum mengalami kecelakaan di Ulu Jami, Larasati malah dituding melakukan tabrak lari dan menabrak seorang pengendara motor hingga dikejar oleh keluarga sang pemilik motor, yang sontak saja menjulangkan tanya, lalu benarkah ini adalah kecelakaan keempat kalinya yang dialami Larasati hingga disebut selalu lolos dari maut? Pas mobil terbalik itu sempat ada beberapa motor teriak dan beberapa angkot, orang pun pada teriak yang dalam angkot bahwa mobil ini sempat tabrak lari. Iya, di Kebayuran. Akhirnya ngaman datang lah si pihak yang diserempet ini. Sempat tunjukin video yang diserempet, si korbannya itu ya. Akhirnya dibicarain sama si pengemudi, keluarganya ya udah kelar. Untuk saat ini yang ditangani adalah yang kejadian di Ulu Jami. Untuk yang lain pasti kita dalam ya. Dari kecelakaan yang dialami Ibunda Caca Frederika dan Larasati Nugroho, inilah kabar terbaru dari Doktif atau dokter detektif yang lagi-lagi berseteru dengan sesama pesohor. Ya, belum juga kasusnya yang dilabrak oleh Sheila Saukia dan Dr. Richard Lee Beres. Pemirsa silet, Doktif sang influencer yang kerap mereview skincare berbahaya justru kembali terlibat perseteruan dengan lawan yang sepertinya lebih gahar nih. Siapa ya lawan baru Doktif? Oh, ternyata Dewi Persik alias DP pemirsa. Lalu apa ya yang jadi pemicu Doktif berani mengusik DP sang macan tidur yang gak pernah ada takutnya dengan siapapun? Apa soal honor tampil di acara yang dipandu DP? Ini jawaban tegas DP. Nah, tapi kalau misalkan seorang dokter sampai ngomongin dibayar 1 juta, maksudnya apa ya dok ya? Gue jadi bingung. Dokter ini kan katanya niatnya mengedukasi. Berarti kalau mengedukasi harus dibayar gitu ya dok ya? Itu dokter loh ya, bukan penyanyi, bukan artis. Kalau artis baru mereka ibaratnya ada budgetnya. Lah kalau yang sifatnya mengedukasi, rata-rata mereka itu nggak mau loh dikasih budget. Ini kenapa ya? Kok Doktif ini ngomongin masalah uang 1 juta? Satu. Yang kedua, kok Doktif jadi ngomongin masalah, kok cuma dikasih 1 juta, berarti Doktif nggak ikhlas dong mengedukasi. Jadi Doktif tuh kalau mengedukasi, berarti Doktif ini minta bayaran ya dok ya? Apapun rumor yang saat ini lagi ada di masyarakat, Doktif tidak peduli. Pemirsa silet RCTI, lewat siaran langsungnya memang sih DP mengaku sempat menghormati nyali besar Doktif saat mengulas skincare berbahaya dan membongkar skandal mafia skincare di Indonesia. Benarkah sebagai konsumen DP juga menuntut informasi yang lengkap termasuk hasil uji lab dari produk skincare yang dijual para produsen di pasaran? Usut punya usut nih,
DP merasa dia dimanfaatkan oleh Doktif demi agenda kepentingan pribadi Doktif yang juga merangkap sebagai pedagang skincare. Tapi bagaimana ya kira-kira jawaban Doktif dengan serangan frontal DP? Nah kalau Doktif bilang, hei Mbak DP diam. Doktif, saya bicara sebagai konsumen loh, bukan sebagai penyanyi Doktif. Masa saya juga tidak boleh bicara Doktif? Jadi Doktif aja yang boleh bicara? Kan nggak gitu Doktif. Doktif mau nyinyir-nyinyiran kayak saya? Bisa Dok, aku bisa jadi protagonis, aku bisa jadi antagonis, aku bisa jadi apa aja Dok. Tergantung Dok, aku ketemu sama siapa Dok. Tapi kalau saya lagi komentar, berarti tandanya saya lagi sebagai konsumen. Emang saya tidak boleh bertanya tentang skincare yang hasil labnya belum terakreditasi atau belum terverifikasi? Boleh dong Doktif. Tolong deh ya, udahlah please. Gitulah ya, diam aja deh. Mending nyanyi-nyanyi aja, joget-joget, dangdutan gitu. Mbak DP buka hati, bersihin pikirannya. Ya, Doktif itu bukan siapa-siapa ya guys ya. Di sini Doktif hanya mereview sebagai seorang konsumen. Ya, Doktif membeli produk dari uang Doktif sendiri. Doktif uji lab dari dana Doktif pribadi. Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen masih berlaku hingga detik ini.